saya Rizky Baktiar, biasa dipanggil Kipe. Dan di samping saya ini Nama saya adalah Rizka. Tapi banyak sekali panggilan saya, sampai saya juga bingung. Tapi ya sudahlah, gak penting. dulu saya di SMA Panjura, riwayat saya kelas 1 Fiskul 1. Waktu kelas 2 saya di IPS 1. Dan pas kelas 3 saya di IPS 1 juga. Memang saya juga tidak yakin kenapa saya ada di IPS 1. Saya juga sama. Kelas 10, 10 1. Kelas 2, IPS 1. Kelas 3 juga gak tahu kenapa kok di IPS 1. Kenapa gak masuk IPA aja? Terlalu sulit untuk mengukur ya. Itulah perjalanan singkat saya dan teman saya Bro di SMA. Nah, kangen atau enggak dengan masa SMA? Pastinya kangen sekali sih. Tapi saya mau tanya dulu, kamu kangen nggak sama saya? Nggak penting. Tapi kalau masa-masa yang dikangenin di SMA itu ya masa-masa waktu bisa jalan bareng sama temen, bisa nongkrong bareng sama temen. Pokoknya banyak sebenarnya ya. Jadi waktu pelajaran, apalagi kalau ingat waktu pelajarannya Bu Amel sejarah, wow enak. Jadi belajar di bawah pohon, wah enak. Ada ular-ular jatuh, dimakan langsung. Ya itu enak. Sangat tidak sekali. Bagaimana denganmu, Bro? Kalau aku sih yang paling ku kangenin jahilin teman-teman. Dan juga waktu pelajaran biasanya aku gak pernah ngedengerin, tapi makan keripik pisang dan itu rasanya enak banget. Itu yang bikin kangen. Kalau momen yang paling dikenang itu pas masa-masa OSIS dan pas promosi anak-anak baru. Di situ kita kerjasama, udah capek-capek sama anak-anak, tapi masih aja banyak kegiatan. Dan di situ banyak kegiatan lucu sih. Misalnya ngerjain adik kelas, sampai mereka kadang sebel dan nangis. Tapi itu kadang ngangenin juga. Kalau bicara momen yang menyenangkan atau yang paling dikenang, sebenarnya banyak sekali. Cuma ada satu momen yang susah untuk dilupakan, yaitu momen saat kita pernah drama. Mungkin itu drama terakhir untuk kita ya. Judulnya kalau tidak salah Black Rainbow over Suramadu. Nyambung nggak? Black Rainbow over Suramadu. Dan ceritanya itu tentang Romeo Juliet. Ya itu memang bagus sekali. Dan yang temanku yang buat itu memang kreatif sekali. Jadi itulah momen yang paling tidak bisa dilupakan. Oke. Kalau ikut organisasi sih pernah sih OSIS, tapi waktu naik kelas 3 keluar. Kalau yang lainnya biasanya aku ngeband, jadi drummer, jadi ya sok cool gitu. Padahal ya gak cool abis gitu. Tapi ya udahlah, gak penting, namanya juga masa SMA, gila-gilaan dan itu ya wes lah. Dan juga ikut basket sih, suka godain kakak kelas biasa, gak penting. Kalau lu Bro? Kalau aku kalau masa organisasi pernah ya, organisasi di SMA saya pernah ikut OSIS, jadi 2 tahun kalau tidak salah OSIS ya, jadi si Amang si pembantu ya, pokoknya itulah seperti itu. Dulu juga pernah ikut band, pernah ikut pokoknya ekstrakurikuler begitu. Geng-gengnya ya geng kakak karuan, geng cangcimen kacang kaci permen ya. Kalau geng pernah juga kita punya geng namanya geng kapak. Orangnya metal begini metal. Metal. Oke. Bicara tentang momen yang menyedihkan, sebenarnya pasti setiap orang juga pernah punya momen menyedihkan di SMA, di masa-masa SMA. Tapi kalau buat aku, masa-masa menyedihkan itu waktu mendengar kalau teman ada yang tidak lulus, dan itu sangat menyedihkan. Jadi sebenarnya setiap teman kan inginnya semua teman lulus juga. Jadi itu momen-momen yang menyedihkan. Jadi ada juga momen yang menyedihkan itu waktu perpisahan sekolah ya. Pastinya
setiap orang tidak pengen kan pisah dari teman-teman SMA. Jadi seperti itulah momen menyedihkan. Tenang bro, kamu harus boles. Kalau bagi aku yang menyedihkan itu pas terakhir kali kita memakai seragam SMA. Bu Yuyun pernah bilang, hari ini adalah hari terakhir kamu pakai seragam SMA. Nah, di situ rasanya kayak gak pengen ninggalin. Tapi ya mau gimana lagi, hidup kan harus terus berjalan. Jadi kita harus melanjutkan masa depan kita. Ya gak bro? Oke. Kalau bicara soal momen yang menyebalkan, sebenarnya tidak ada momen menyebalkan. Cuma mungkin ada satu yang momen menyebalkan, yaitu kalau pas ngantuk nggak bisa tidur. Itu menyebalkan. Kalau bicara momen yang paling menyebalkan, itu pas aku dikerjain sama yang namanya Pak Coy. Pak Coy itu guru olahraga. Aku pas olahraga pakai seragam cowok, tuker-tukeran sama yang namanya Bebe. Disuruh lari, putri lapangan 25 kali. Mengge-mengge kan tuh, sangat menyebalkan. Kalau yang lainnya sih terlalu lucu, jadi yang menyebalkan cuma itu. Itu menyebalkan, ya seperti itu. Ya, masa-masa SMA itu memang sangat indah. Jadi siapapun jangan pernah melewatkan masa SMA seperti itu. Kalau kesan-kesan setelah SMA, ada kesan sedihnya, juga ada kesan senangnya. Kalau kesan sedih pastinya ya karena apa, sudah lepas dari teman-teman ya, nggak bisa bareng-bareng sama teman, kumpul lagi. Kalau masa senangnya ya itu kesan-kesan senangnya karena sudah nggak mikir pelajaran lagi. Bukan bermaksud apa, tapi memang ya seperti itulah. Kalau kesannya setelah keluar dari SMA, sedihnya sih karena udah kehilangan masa-masa SMA itu. Tapi kalau senengnya udah bisa menghadapi hidup. Soalnya di sekolahan kan diajari life skill. Jadi udah biasa ngadepin orang-orang yang aneh-aneh di luar. Temen akrab. Siapa ya? Siapa ya? Temen akrab. Siapa ya? Kalau Siapa bicara lagi? temen Dan akrab, kan sekarang kita kerja bareng. kita berdua ini yang paling Bosen yang namanya. kadang lihat muka dia. Tapi mau gimana lagi? Emang udah akrab. Sebenarnya ada satu lagi, namanya juga Rizky, sama Rizkynya, cuma Triple dia R. kita ini kumpulan triple R ya, Rizky. Nah itulah teman akrab gue. Iya. Guru favorit. Kalau bagi aku guru favorit itu Bupang. Karena dia itu lucu, udah tua, tapi genitnya masa ampun. Sampai aku heran kadang. Gayanya itu kayak gini nih. Bawa tas sambil itu gayanya tuh. Andalan kalau udah mau ninggalin kelas. Waduh. Padahal dia itu kecil, bulat dan lucu sekali. Tapi guru itu emang paling ngangenin. Kalau buat aku guru favorit mungkin gimana ya, sebenarnya banyak. Ada Pak Yani yang kayaknya selalu gini. Nah itu guru favorit. Ada juga Bu Amel. Bu Amel itu waktunya Bu Amel itu memang, soalnya di waktu Bu Amel itu bisa refreshing otak. Soalnya orangnya lucu, gampang diajak guyon. Jadi ya itulah guru favoritku. Kalau ditanya soal tentang pelajaran favorit, punya satu pelajaran favorit. Entah kenapa, mungkin dari suatu keahlian atau tak tahu, pelajaran favorit itu bahasa Inggris. Sampai di sekolahan itu ada sebutan mbahnya kamus. Aduh, ada juga bapaknya kamus, ibunya kamus, anaknya kamus, neneknya kamus, cucunya kamus, semuanya ada. Aduh, nggak tahu maksudnya apa. Kalau aku pelajaran favorit sih waktu kelas 3 sama Pak Herman, belajar ekonomi. Di situ gak banyak sih kalau pelajaran eksaknya. Yang ada beliau cerita tentang life skill. Jadi kita bisa banyak belajar, sekalian bisa refreshing sih. Soalnya udah bosen sama yang namanya pelajaran.
Kalau pesan-pesan untuk teman-teman SMA, satu pesan, jangan pernah lupakan teman-teman waktu SMA. Jadi kalau waktu kumpul-kumpul mau bikin reuni, jadi lebih enak. Jadi itu pesannya. Jadi tetap jadi orang yang waktu SMA. Bukan berarti kita nggak boleh berubah, tapi yang penting kita tetap solid seperti masa SMA. Kalau pesan-pesan buat teman-teman ya semoga jadi orang yang lebih baik dan gak pernah lupa sama kita teman-temannya yang SMA yang aneh-aneh ini. Yang jelas tetap solid aja deh buat kalian semua. Satu pesan untuk seseorang ya, Khusus banget ini. khusus satu orang. Ya. Namanya itu Dini, panggilannya Nai. Nai Nanana. Ya. Atau biasa panggil Ian. Pokoknya satu pesan ya Nai. Kamu Pokoknya aduh. jangan Ruwet. buat sekolah sih semoga aja generasinya makin tahun makin baik, makin bisa berkembang dengan positif yang pasti dan bisa bikin sekolah kita bagus. Kalau harapan untuk SMA Panjura punya satu harapan ya. Jadi punya satu harapan yang mungkin ini berlebihan atau enggak. Tapi aku ingin SMA Panjura itu bisa go internasional. Kan biar kalau bisa go nasional, kenapa enggak bisa go internasional? Jadi sekolahan itu bisa semakin dikenal enggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Keren kan? Tetap harapkan nama SMA Panjura. Oke. Tetap berprestasi di bidang ekstrakurikuler dan juga